Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Selamat kita berjumpa kembali di acara kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan, mempelajari satu topik yang penting di dalam Alkitab, yaitu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau istilah lain adalah kerajaan surga. Nah, mari kita membuka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 bicara tentang doa Bapa kami, ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku sekalian, doa Bapa kami ini tentunya yang dimaksudkan oleh Tuhan bukanlah sekedar supaya kita menghafalkannya, ya, menghafalkannya jelas baik supaya kita mengerti tentunya. Nah, tapi yang pasti bahwa doa Bapa kami ini adalah bicara soal prinsip doa, ya. Bagaimana isi dari doa kita kepada Tuhan, prinsip-prinsip tentang doa. Tetapi bukan hanya bicara tentang prinsip-prinsip soal doa, tapi juga bicara tentang prinsip-prinsip tentang kehidupan. Dan berbicara tentang kerajaan Allah, orang ada yang menyebutnya bahwa doa Bapa kami ini adalah doa kerajaan, ya. Doa kerajaan. Kalau saudara lihat di bagian yang awal dikatakan, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bagian akhir dari doa Bapa kami disebutkan tadi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya apa, saudara? Doa Bapa kami dimulai dengan berbicara soal kerajaan Allah yang hadir, dan juga diakhiri dengan yang namanya Tuhanlah yang punya kerajaan. Nah, ini yang saya sebut tadi adalah doa kerajaan. Nah, saudaraku sekalian, satu hal yang saudara perlu mengerti, bicara tentang iman kita, perjalanan rohani kita, kita perlu mengerti bahwa sentral dari ajaran Alkitab, atau sentral atau pusat dari iman kita adalah kerajaan Allah, bukan pemeliharaan Tuhan atau providensia Tuhan. Nah, selama ini tanpa sadar ketika kita bicara tentang iman, bicara tentang kerohanian kita, selalu diarahkan kepada yang namanya pemeliharaan Tuhan, ya. Berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara kita, karena di dunia ini memang kita butuh sekali yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tapi dari doa Bapa kami ini kita belajar bahwa ternyata sentral atau pusat dari kehidupan kita, pusat dari pemberitaan firman, pusat dari ajaran-ajaran Alkitab adalah kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah menjadi pusat dari pemberitaan yang ada. Baru kemudian kita bisa melihat Tuhan memelihara kita, Tuhan juga menjaga hubungan kita, Tuhan juga bicara tentang kelepasan. Tapi sekali lagi, pusat atau dasar dari iman kita adalah kerajaan Allah. Baru setelah itu kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya bicara tentang pemeliharaan Tuhan.
Baru setelah itu bicara tentang ampuni, itu bicara tentang hubungan dengan orang lain, dan juga bicara tentang bagaimana kita dilepaskan dari segala hal-hal yang jahat. Sekali lagi saudaraku sekalian, doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa pusat dari kehidupan kita atau sentral dari kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Baru setelah itu kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, tentang hubungan kita dengan sesama, dan berbicara juga tentang kelepasan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan baca Matius 6 ayat 25 ya, ayat 25 dan selanjutnya dikatakan begini ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudaraku sekalian, Alkitab mengajarkan setelah Tuhan menjelaskan tentang doa Bapa kami ini, Tuhan mengajarkan satu prinsip penting. Sebenarnya kelanjutan dari pemahaman tentang kerajaan Allah dihubungkan dengan berbicara soal pemeliharaan Tuhan atau providensia Tuhan. Yesus bilang, kata, jangan kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. So, perhatikan kata makan, minum, pakai. Ini bicara tentang kebutuhan kita. Ini bicara tentang pemeliharaan kebutuhan kita akan pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan kamu khawatir, kata Tuhan, akan makan, minum, dan pakai. Nah, saudaraku sekalian, perlu digarisbawahi, ketika Tuhan bicara tentang jangan kamu khawatir, Tuhan tidak sedang menunjukkan atau mengarahkan pengertian jangan khawatir ini kepada orang-orang yang kita anggap punya masalah, misalnya soal keuangan, ya. Akhirnya orang susah makan, susah minum, atau masalah pakaian dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan jangan khawatir di sini adalah bicara tentang prioritas hidup. Ditujukan kepada semua umat Tuhan, dan tujuannya adalah ketika Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan makan dan minum pakai, artinya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya kita belajar tentang prioritas hidup, apa yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Apakah pemeliharaan Tuhan, atau apakah kerajaan Allah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ayat yang ke-31 dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir, ya. Ya, Tuhan ulang lagi, janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua, nah Tuhan bilang gini, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus bilang, kalau cuma perkara makan, minum, pakai, orang-orang bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup, sekalipun itu menjadi tujuan atau menjadi kebutuhan dan sebagai pengejaran atau pencarian kehidupan manusia. Akan tetapi Alkitab bilang, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Mari kita baca ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, saudara lihat ada sebuah benang merah antara doa Bapa kami yang disebut dengan doa kerajaan, mengajarkan tentang urutan dalam kehidupan kita, dan Tuhan ketika berbicara tentang pengajaran jangan khawatir ini, Tuhan juga menjelaskan hal yang sama. Dikatakan yang menjadi pencarian kita, yang menjadi prioritas kita, bukanlah berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, makan, minum, pakai, atau providensia Tuhan atas hal ini, tetapi kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Bicara tentang pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Bicara tentang Allah hadir, mengontrol dan menguasai kehidupan kita. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang kita cari, pemeliharaan Tuhan,
akan ditambahkan kepada. Hari ini saudara sekalian, kita belajar. Yang pertama, prioritas kehidupan kita, sentral kehidupan kita, pusat kehidupan kita, tujuan kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Prioritas kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Baru setelah itu kita berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara kita. Jangan dibalik. Yang menjadi pusat kita atau doa-doa kita pun selama ini jangan lebih banyak bicara tentang kebutuhan hidup, solusi hidup, kenyamanan hidup, ya, peningkatan kehidupan, itu yang menjadi doa-doa kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa ternyata yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita adalah kerajaan Allah. Allah menjadi raja, memerintah. Allah menjadi utama dalam kehidupan kita. Allah menjadi pusat dalam kehidupan kita, bukan kita sebagai pusat dari kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Tuhan menolong biar semua kami yang mendengar, kami boleh belajar Tuhan. Supaya kami belajar mengutamakan, memprioritaskan kerajaan Allah. Kami belajar Tuhan bahwa kerajaan Allah adalah sentral, pusat, menjadi tujuan utama kehidupan kami, menjadi prioritas kehidupan kami. Kami tahu sekarang bahwa yang dimaksud dengan jangan khawatir bukan masalah bicara tentang ditujukan kepada kalangan tertentu karena ketidakmampuan kami. Tapi ternyata jangan khawatir bicara tentang bagaimana kami memprioritaskan kerajaan Allah melebihi dari apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan kami. Hari ini Tuhan berkati kami, biar Tuhan berbicara dan bangkitkan iman kami, supaya kami hidup sesuai dengan maunya Tuhan, dan kami mengutamakan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya melebihi dari apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.